min kalami rabbikum law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, kata Sayyidina Utsman, kalian tidak akan kekenyangan dengan kitab Allah yaitu Al-Quran. Kalau kita baru baca satu ayat sudah kekenyangan, yang perlu dicek adalah kemudian hatinya. Jangan-jangan hati kita itu kotor sehingga tidak bisa menerima cahaya Al-Quran. Maka sebelum baca Quran apa dulu? Istighfar dulu, minta ampun sama Allah. Kalau perlu sholat taubat dulu, sholat taubat, istighfar. Insya Allah kalau kemudian kita sungguh-sungguh minta sama Allah, jangankan 1 juz, 10 juz aja lewat, insya Allah. Niatin sekarang, niatin 1 juz aja. Saya minta, mohon 1 juz. Siap nggak Bu? Ibu-ibu dulu ya, nanti bapak-bapak. Ibu-ibu coba angkat tangan, angkat tangan dah, coba angkat tangan. Semuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Kalau disuruh guru itu nurut. Kalau nggak nurut kualat. Angkat tangan semuanya, semuanya angkat tangan. Ayo angkat tangan, semuanya angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Bu, yang tinggi, yang tinggi. Ada yang belum angkat tangan? Di videoin. Foto, angkatin. Angkat tangan yang tinggi. Ibu-ibu saya tanya, yang hadir di sini siap 1 juz sehari? Siap 1 juz sehari? Siap 1 juz sehari? Takbir. Udah janji ya. Di masjid loh. Bapak-bapak belum nih. Tenang Bu, tenang. Ibu, kalau habis ini ibu-ibu pulang rumah mati, insya Allah panjang umur ya. Itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang sudah menghatamkan Al-Quran sebulan sekali. Tiba-tiba nanti di hari kiamat heran, ya Allah, kok saya dimuliakan begini? Kok bisa saya dimuliakan? Iya, karena engkau termasuk orang yang hatam Quran setiap bulan. Wow. Gimana ceritanya? Saya nggak pernah hatam, nggak pernah saya hatam 30 juz 30 aja nggak hatam. Karena engkau sudah niat di masjid pesantren Tazaka, maka dengan niatmu aku sudah mencatat pahala buatmu. Rugi kalau nggak angkat tangan. Niat itu penting Bu. Niat itu bisa merubah adat menjadi ibadat atau ibadat menjadi adat. Ya. Halo. Ini sampai jam berapa ya? Ya. Bapak sekarang. Berapa juz Pak? Halo? Berapa juz siapnya? Pak? Ya. Saya punya santri. Ini santri saya. Namanya Nanda. Dia termasuk orang yang nggak punya, Ustaz. Dia nggak punya sampai nggak bisa bayaran sekolah. Lalu dia dengar dari gurunya, dia yakin dengan Al-Quran. Dia dengar dari gurunya bahwa ada hadis, ya. Alimu nisa'akum surat al-waqi'ah fa innaha surat al-ghina. Ajari istri-istri kalian surat al-waqi'ah karena ia adalah surat kekayaan. Dia baca surat al-waqi'ah 10 kali sehari. 10 kali Bu. Karena dia tahu dia nggak punya uang. Dia baca 10 kali sehari. Masya Allah. Dia lakuin itu selama 2 bulan nggak putus-putus, ya. Dia duduk di warung kopi, tiba-tiba ada orang yang kemudian punya tanah, punya bangunan. Dia bingung, mau jadiin pesantren nggak tahu siapa yang ngurus. Ngelihat kayaknya santri ini orang soleh. Dia dibilang, "Nak, mau nggak ngurus pesantren saya?" Masya Allah. Akhirnya dia diamanahi 2 pesantren.
masih SMA udah jadi kiai. Kalah gua. Masya Allah, Masya Allah. Nggak berhenti di situ, tambah lagi 100 kali waqiah sehari. Masya Allah. Kemarin baru WA saya katanya, alhamdulillah Ustaz, saya dapat motor RX King. Wah, dapat rezeki banyak, saya bulan depan saya nikah katanya. Masya Allah, masih SMA tuh. Itu anak kecil yang yakin tentang bagaimana kehebatan Al-Quran. Ibu-ibu nih, bapak-bapak yang imannya, Islamnya sudah lama, harusnya lebih yakin. Jadi ibu-ibu, besok ke pasar nggak usah bawa uang. Mau beli daging, baca Yasin aja 3 kali. Emangnya daging punya siapa, Bu? Punya Allah? Punya siapa? Punya Allah. Penjual itu hanya titipan Allah. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa wal jamala wal quwwata wal qudrata wal daginga. Emang dagingnya siapa? Dagingnya Allah. Betul nggak, Pak? Inna hadzal Qur'an. Ayo. Yahdi lillati hiya aqwam. Jadi jalan yang lebih lempeng, jalan yang lebih lurus adalah jalannya Al-Quran. Apapun mau kita cobain, Bu ya. Nih hatamin 1 bulan aja, nggak usah lama-lama. Coba 1 bulan hatam. Habis itu SMS ke saya. Apa yang Allah berikan kepada bapak dan ibu-ibu? Insya Allah ada kejutan daripada Allah. Siap nggak? Coba aja. Ya, niat benar. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Iya, ngatamin Quran maksiat jalan, ya enggak juga dong. Ngatamin Quran sholat berjamaahnya ketinggalan, enggak gitu. Jadi amalin Al-Quran, insya Allah nggak bakal galau lagi. Apapun, saya tuh kalau lagi galau, Ustadz juga galau. Saya banyakin baca Quran. Sebab ketika saya baca Quran, itu biasanya Allah memberitahu saya lewat Al-Quran. Tiba-tiba ayat yang saya baca, itu ayat yang kemudian solusi buat masalah saya. Sering saya begitu. Lagi ada masalah saya baca Quran, langsung ditegur sama Allah lewat ayat Al-Quran. Tanpa kemudian kita duga-duga sebelumnya. Apalagi yang masih muda-muda nih, anak-anak muda nih. Dari sekarang nabung, hatamin Quran banyak-banyak, nanti mau kuliah dimanapun Allah mudahin. Mau nikah gampang, ya. Mau apa lagi? Punya pekerjaan mudah. Dari sekarang. Ini saya masih berbicara Quran untuk segi dunia ya, belum bicara akhirat. Akhirat lebih hebat lagi kalau orang-orang dekat dengan Al-Quran itu. Lebih hebat lagi. Ya. Insya Allah sebelum saya bicara tentang bagaimana kehebatan Al-Quran mengangkat derajat kita di akhirat, saya pingin bapak-bapak ibu-ibu komitmen dulu sama saya. Tadi ibu udah 1 juz sehari ya. Siap ya? Bapak-bapak, berapa juz siapnya sehari? Pak, halo. Halo Pak. Assalamualaikum. Anybody here? Ada orang nggak ini? Berapa juz sehari Pak? 3? Hah? 1 ya? Siap 1 ya? Coba angkat tangan semuanya, angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Iya, disuruh guru angkat tangan itu ikut aja.
Mati ya. Tes. Angkat tangan yang tinggi. Bapak-bapak tinggi, yang belakang, yang belakang. Bapak-bapak yang hadir di pesantren Tazaka disaksikan oleh para malaikat Allah yang hadir pada saat ini. Saksikan oleh Allah. Bapak-bapak yang hadir di sini punya komitmen, insya Allah niat dekat dengan Al-Quran. Satu hari minimal 1 juz. Siap semuanya? Siap semuanya? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah komitmen, saya lega. Berarti tugas saya selesai. Membuat bapak-bapak, ibu-ibu minimal tuh sebulan sekali lah hatam. Nanti saya pengen ngajarin bagaimana biar caranya seminggu sekali hatam. Pengen nggak diajarin? Nanti ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Istri saya dulu yang ngomong. Istri saya bicara tentang tahfidzul Quran ya. Nanti kalau saya ngomong tuh lupa waktu. Jadi takutnya waktunya habis, istri saya belum ngomong. Ustadz itu nggak boleh dikasih mic. Kalau dikasih mic nggak berhenti. Ya, istri saya akan mengajarkan bagaimana kehebatan Al-Quran dan bagaimana caranya menghafal Al-Quran. Ini kita baru bicara membaca Al-Quran, belum bicara kehebatan menghafal Al-Quran untuk hidup kita nanti insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. Gimana kabarnya semua? Apa kabar semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Susah. Baik. Alhamdulillah tadi Ustaz Selamat sudah sedikit menyinggung tentang membaca Al-Qur'an. Dan bagaimana dan semua ya, janji semua ya untuk 1 hari 1 juz. Nah, yang tidak melaksanakannya, nah hati-hati karena sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita pengen ya, kita kan pengen generasi anak muda sekarang ini pengen mereka menjadi para penghafal Quran. Maka kita mulai dari kita sendiri. Pengen cucu kita, cicit kita ya, pengen anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, al-ahlul Quran, ya kita mulai dari kita sendiri. Ya minimal tadi 1 juz, satu hari 1 juz. Itu minimal. Ya, tapi yang bisa lebih banyak itu lebih afdol. Nah, untuk adik-adik yang di sini untuk menghafal Al-Quran itu, dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga, untuk menghafal Al-Quran itu insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Bisa baca bersama saya surat Al-Qamar ayat 17. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد يسرنا القرآن. Yang di belakang nggak ngaji kelihatan ya. Yang di belakang sebelah kanan atau ke belakang di sebagian kiri ya ngaji juga ya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kita ulang lagi.
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi orang-orang yang pengen menghafal Quran, bagi orang-orang yang pengen belajar bagaimana cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan yang benar. Itu sudah terjanji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar 4 kali, ya. Allah akan memudahkannya. Tapi fahal min muddakir, apakah kita mau atau tidak? Jadi jalannya sudah dimudahkan oleh Allah, tapi kita tadi ada yang bilang segan, ya, tidak mau, ya, tidak nak, ya, atau masih malu-malu. Nah, segan, malu, tidak nak, itu semua itu adalah alasan. Tapi Allah sudah berjanji untuk memudahkan bagi kita. Maka kita mau atau tidak? Mau atau tidak? Nah, alhamdulillah kalau mau. Bagaimana kalau kita pengen menghafal Al-Quran? Kita praktek dulu, ya, karena biasanya kalau kita berbicara gimana prakteknya, kita praktek aja dulu, nanti insya Allah keluar dari majelis ini sudah menghafal minimal 1 ayat. Mau menghafal 1 ayat? Mau. Kita buka surat As-Saffat, mungkin kalau yang belum buka atau bawa Al-Quran nggak apa-apa, karena ayatnya pendek. Dan memang ini salah satu cara untuk memancingkan diri atau memancing semangat diri untuk menghafal. Itu kita mulai dari yang surat-surat pendek dulu. Tapi hari ini bukan mulai dari surat An-Nas karena sudah hafal semua, ya, insya Allah, ya. Nah, kita mulai dari kita pilih surat As-Saffat. As-Saffat ini termasuk surat-surat di antara surat-surat yang ayat-ayatnya pendek, ya. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Sudah hafal? Gampang kan? Nah, udah. Ya, itu sudah ayat udah. Nah, apalagi kalau misalnya kita pilih Ar-Rahman. Nah, udah hafal 1 ayat. Nah, jadi untuk langkah pertama itu kita milih surat-surat yang pendek atau ayat-ayatnya yang pendek agar kita lebih cepat menghafalnya. Kita baca lagi. Was-saffati saffa. Lagi. Adik-adik yang sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, duduk suaranya. Ulang lagi. Was-saffati. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Di salah satu negara di Afrika namanya Mauritania. Dalam negara tersebut ada nama kota namanya Shanqit. Di kota tersebut semua, ya, dari kakek-kakek sampai anak-anak kecil di kota tersebut itu mereka adalah penghafal Quran. Nah, bagaimana cara mereka? Dan mereka bukan hanya menghafal Al-Quran saja, tapi di bidang hadis mereka hafal hadis dengan sanad-sanadnya. Di bidang bahasa Arab mereka juga jago, dan banyak ulama-ulama yang terkenal dari daerah tersebut. Kuncinya apa? Kuncinya mengulang. Kita tadi sudah berapa kali mengulang was-saffati saffa? Baru mungkin 5 atau 7 kali, ya. Kalau mereka pengen hafal yang mutqin, pengen hafal yang bagus, mereka mengulangi 1 ayat saja, mereka mengulanginya 1000 kali. Nah, jadi was-saffati saffa tadi diulang 1000 kali. Itu yang bagus sekali, ya. Kalau pengen hafalnya yang mantap, nanti ketika berlanjut ke ayat berikutnya was-saffati saffa, terus ayat waz-zajirati zajra, itu juga diulang 1000 kali. Nanti kalau sudah banyak yang dihafal, ketika kembali lagi ke ayat yang pertama itu masih ada. Karena biasanya kita itu kepedean. Sudah menghafal sudah mengulang 10 kali, setor hafal terus nggak balik lagi karena